Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sadianto D. Saya adalah salah satu peserta Lasar CPNS Kemdikbudristek tahun 2004, Angkatan 10, Kelompok 2. Saya berasal dari Cianjur. Background pendidikan saya yaitu S1 sampai dengan S3, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saat ini saya ditempatkan di instansi Universitas Negeri Jakarta. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan karir, rencana karir ke depan, sekaligus eh, karir setelah masa usia pensiun. Baik, saya bekerja sebagai dosen memiliki tujuan yang pertama yaitu saya ingin terlibat, ikut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tridharma di perguruan tinggi. Baik itu melalui pengajaran, atau pendidikan, melalui penelitian, dan melalui pengabdian. Selain itu, saya juga memilih profesi dosen di Kemendikbud karena ingin mengaktualisasikan keterampilan yang saya miliki dari perkuliahan, baik itu keterampilan di bidang pengajaran, penelitian, ataupun pengabdian. Dan saya juga ingin mengembangkan karir saya sebagai dosen dengan tingkat karir yang paling tinggi yaitu jabatan fungsional ataupun guru besar di lingkungan Kemdikbudristek. Baik, selanjutnya saya menjabat saat ini sebagai dosen dengan jabatan fungsional lektor. Adapun tugas dan fungsi sebagai dosen yang pertama adalah mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan Tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran. Meningkatkan, mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi saat ini. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar seperti modul dan sebagainya. Kemudian dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik dan nilai-nilai agama dan etika. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tugas dan fungsi sebagai seorang dosen itu bukan hanya mengajar, tetapi juga bertugas sebagai pembimbing layanan pendidikan ataupun penelitian, ataupun pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya, kedudukan dan peran profesi dosen saat ini yaitu kedudukan dosen adalah sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain itu, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional juga bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai seorang dosen. Ya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak di antaranya yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selain itu juga, dosen juga berhak memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Memiliki kebebasan dalam
memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, dan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Selain itu juga, dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berkewajiban. Yang pertama, tentu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai atau mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, ataupun latar belakang sosial ekonomi dalam proses pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai agama dan etika. Dan terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun cita-cita saya dalam menjalani karir saya sebagai profesi dosen, baik itu karir dalam jabatan struktural ataupun fungsional. Cita-cita saya dalam menjalani karir sebagai dosen dalam jabatan fungsional adalah tentu saya bercita-cita ingin mencapai jabatan fungsional tertinggi, yaitu jabatan fungsional guru besar atau profesor. Adapun, sedangkan cita-cita dalam mencapai jabatan struktural adalah saya mempunyai cita-cita untuk menduduki jabatan struktural, baik itu pada tingkat fakultas ataupun baik pada tingkat perguruan tinggi, seperti dekan ataupun wakil rektor ataupun rektor. Peran dan manfaat di masa depan. Peran dan manfaat di masa depan, tentu saya ingin memberikan manfaat dalam menjalankan profesi saya sebagai dosen ini, baik itu pada bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya ingin memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk memfasilitasi mereka memperoleh pemahaman yang komprehensif dan membantu untuk mentransformasikan pengetahuannya. Dalam penelitian tentu memberikan atau melaksanakan penelitian yang berkualitas sehingga menghasilkan karya-karya yang bisa diakui secara nasional ataupun internasional yang dapat digunakan oleh para halayak akademik. Kemudian dalam bidang pengabdian pun memberikan manfaat kepada masyarakat, membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Adapun strategi untuk meraih cita-cita tersebut, yang pertama adalah tentu strategi meraih cita-cita dalam jabatan fungsional adalah melaksanakan kewajiban tridharma dengan sebaik mungkin, kemudian mengembangkan diri, memperbaiki diri secara kontinu, terus-menerus, dan mengikuti berbagai pelatihan, serta pelatihan ataupun seminar, serta tentu untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, sehingga seorang dosen dapat dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat ataupun pegang jabatan struktural selain jabatan fungsional. Kemudian, adapun persiapan yang akan dilakukan untuk pada saat memasuki usia pensiun, tentu saya mempersiapkan memasuki masa pensiun yaitu dengan menabung dan menambah pemasukan melalui pekerjaan sampingan yang mengandalkan kompetensi saya sebagai di bidang keilmuan saya. Kemudian sedikit demi sedikit mempersiapkan aset ataupun usaha yang yang bisa dijadikan sebagai pegangan pada saat saya memasuki usia pensiun dan tetap memberikan kontribusi kepada negara dalam rangka menjalankan tugas sebagai warga negara sekaligus ASN. Kemudian, apa yang akan dilakukan pada masa pensiun? Tentu adalah menjalankan usaha ataupun usaha sampingan yang sudah dipersiapkan dari mulai saat masih bekerja. Dan tentu lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa dan menjaga terus persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kemudian, harapan dan pesan untuk adik-adik jenjang SMP dan SMA. Harapan dan pesan saya untuk adik-adik yang masih sekolah untuk di jenjang SMP dan SMA adalah mempersiapkan kompetensi sebaik mungkin, seawal mungkin, agar dapat menggapai cita-citanya di masa yang akan datang. Karena
Kunci dari keberhasilan dalam menggapai cita-cita adalah disiplin, kerja keras, dan tentu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Dan tentu meminta dukungan orang tua ataupun doa orang tua. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan karir saya sebagai dosen dari mulai saat bekerja sampai dengan usia pensiun serta harapan saya kepada adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.